geografis dan psikografis. Let's move to the materi. Pulau Bali memiliki sebutan Pulau Seribu Pura karena kuatnya pengaruh ajaran Hindu. Sekarang, bagaimana jika kita ingin menikmati keindahan pantai Bali dan juga rumah ibadah umat Hindu? Jawabannya adalah Tanah Lot. Tanah Lot merupakan tempat wisata religi dengan panorama pantai yang indah, terdiri dari dua pura yang masing-masing berada di atas bongkahan batu karang dan tebing yang menjorok ke laut. Disebut Pura Tanah Lot karena letak pura yang berada di atas bongkahan batu karang di tengah pantai. Pura ini merupakan tempat pemujaan para dewa laut. Hal ini yang membuat pura dibangun di lokasi yang sangat dekat dengan laut. Pada saat air pasang, kita dapat melihat pura Tanah Lot seperti mengapung di atas air. Sedangkan pada saat air surut, di bawah pura terdapat lubang-lubang kecil yang seperti gua. Di gua itu banyak ditempati ular laut yang sering disebut dengan holy snake. Selanjutnya, geografis. Tanah Lot terletak di sebelah selatan Pulau Bali, tepatnya di Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri, Desa Braban, dengan luas wilayah 3.600 meter persegi. Secara astronomis, terletak di lintang selatan, yaitu 2 derajat 49 menit 55 detik sampai 3 derajat 43 menit 38 detik. Sedangkan di bujur timur, 114 derajat 30 menit 20 detik sampai 15 derajat 35 menit 37 detik. Tanah Lot memiliki batas wilayah di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapin, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kota Baru, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Tanah Lot memiliki iklim tropis yaitu 26 derajat Celcius dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau biasanya terjadi dari Mei sampai Oktober, sedangkan musim hujan pada bulan Oktober sampai April. Selanjutnya ada demografis. Yang pertama, penduduk. Laju pertumbuhan sejak 5 tahun terakhir rata-rata 0,36% per tahun. Jumlah kepala keluarga di Kabupaten Tabanan tercatat sejumlah 98.913. Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2010, penduduk Kabupaten Tabanan tercatat berjumlah 431.162 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 214.264 jiwa atau sekitar 49,69%, dan penduduk perempuan sebanyak 216.898 jiwa atau sekitar 50,31%. Selanjutnya ada migrasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk suatu daerah antara lain kelahiran, kematian, perpindahan keluar, dan perpindahan ke dalam. Selama tahun 2010 di Kabupaten Tabanan telah terjadi kelahiran sebanyak 3.650 jiwa, kematian 3.012 jiwa, jumlah penduduk yang datang sebanyak 3.816 jiwa, dan jumlah penduduk yang pindah sebanyak 2.519 jiwa. Dan pada tahun 2010, di Kabupaten Tabanan tidak ada keluarga yang mengikuti program transmigrasi. Selanjutnya itu tenaga kerja. Hasil survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2010, Angkatan Kerja di Kabupaten Tabanan sebanyak 261.534 jiwa. Ada 2.504.402 jiwa atau sekitar 97,27% yang bekerja, sisanya 7.132 jiwa atau sekitar 2,73% merupakan pengangguran terbuka, dengan 43,96% di sektor pertanian, 17,39% sektor perdagangan, 13,88% di sektor industri. Selanjutnya ada pendidikan. Pada tahun 2010, jumlah sekolah taman kanak-kanak sebanyak 209 dengan 6.394 murid. Jumlah SD sebanyak 339 dengan 35.969 murid. SLTP dengan 18.232 murid. SMU dan SMK dengan jumlah 12.551 murid. Selanjutnya ada psikografis. Psikografis masyarakat Tanah Lot.
Dari segi sosial budaya, Tanah Lot merupakan tempat pemujaan agama Hindu, sehingga pada hari-hari tertentu diadakan upacara besar. Pada saat dilaksanakan upacara besar, warga yang ada di sekitar Tanah Lot berduyun-duyun saling bahu-membahu untuk melangsungkan upacara. Dengan begitu, rasa kekeluargaannya menjadi sangat kental. Sedangkan dari segi ekonomi, Tanah Lot yang menjadi tempat wisata dapat mendatangkan pemasukan bagi pemerintah daerah serta dapat mensejahterakan masyarakat dengan mendirikan toko-toko di sepanjang jalan menuju Tanah Lot. Banyak warga yang menjual souvenir, makanan, sehingga wisatawan tidak perlu susah atau bingung untuk mencari sesuatu yang dibutuhkan. Selanjutnya ada psikografis wisatawan Tanah Lot. Objek wisata Tanah Lot merupakan tempat wisata yang terkenal dengan pemandangan alam laut selatan Bali dengan ombaknya dan tebingnya yang khas. Tanah Lot terkenal dengan panorama alam saat matahari tenggelam atau sunset. Dengan panorama alam yang indah dan nuansa sakral yang begitu kuat, Tanah Lot merupakan objek wisata yang wajib untuk dikunjungi bagi wisatawan ke Bali. Pemandangan khas laut selatan dengan ombak yang bisa disaksikan dari ketinggian tebing di atas 15 meter merupakan atraksi alam yang sangat mempesona dan mampu menahan pengunjung untuk tinggal lama dan selalu ingin datang lagi menyaksikan anugerah alam dan atraksi budaya yang tersungguhkan. Selanjutnya ada atraksi yang ada di Tanah Lot. Yang pertama ada Sunset Terrace. Sunset Terrace adalah tempat menikmati sunset yang terbaik yang menawarkan suasana sunset dengan latar belakang pura Tanah Lot dan laut lepas dengan gelombang khas pantai selatan. Selanjutnya ada Monumen Triantaka. Monumen Triantaka adalah monumen penghormatan atas perjuangan para pahlawan Bali yang berperan melawan Nica untuk kemerdekaan Indonesia. Beberapa pahlawan yang terbunuh dalam perang tersebut adalah I Gusti Ketut Kerek, I Wayan Kinias, dan I Nyoman Rukuk. Selanjutnya ada Cultural Park. Cultural Park merupakan pertunjukan kesenian, terutama kecak, dan dilaksanakan setiap hari sebelum sunset dengan konsep panggung yang kulturalistik menghadap laut. Harga tiketnya yaitu Rp50.000 per orang. Selanjutnya ada air suci. Air suci ini selain digunakan untuk keperluan ibadah umat Hindu, wisatawan juga diperbolehkan untuk bisa meminum air suci tersebut atau sekedar untuk membasuh tangan dan wajah. Ketika air diminum, rasanya sangat segar dan tidak ada rasa asin sedikit pun. Masyarakat percaya bahwa dengan meminum air suci ini dapat memberikan banyak khasiat. Gua sumber air tawar ini disebut dengan Tirta Pabersihan. Kini menjadi air suci yang dikeramatkan. Selanjutnya ada aksesibilitas untuk bisa sampai ke Tanah Lot, yaitu kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Yang pertama ada kendaraan pribadi, bisa menggunakan mobil pribadi maupun motor. Sedangkan untuk kendaraan umum, jika dari Bandara Ngurah Rai, kita bisa naik bus Transarbagita yang melewati Mengwi lalu turun di Kediri Tabanan. Kemudian kita bisa naik angkot Tabanan, Tanah Lot, dan turun di Jalan Tanah Lot. Nah, teman-teman semua, kesimpulan dari apa yang sudah saya presentasikan mengenai Pura Tanah Lot Bali dari segi geografis, demografis, dan psikografis adalah Tanah Lot merupakan sebuah tempat suci agama Hindu yang mempunyai keindahan yang natural dengan sunset Bali yang memukau. Tanah Lot merupakan salah satu tempat terbaik di Bali untuk melihat sunset. Semoga dengan banyaknya atraksi dan mudahnya akses membuat kawasan wisata Tanah Lot dapat terus dikenal. Nah teman-teman, ini merupakan peta wisata Tanah Lot. Bisa dilihat di peta, terdapat letak parkir area, letak tiket gate, letak art market, letak sunset terrace, letak cultural park, letak pura Tanah Lot, dan letak pura-pura di sekitar Tanah Lot. Sekian video presentasi dari saya.